Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang Santai. Kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda akhir zaman berdasarkan penelaahan terhadap hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah hadir bersama saya dua narasumber kita. Perkenalkan, ini Pak Hanif Ahmad Tahir. Hanif Ahmad Tahir ya. Dan Bapak Jajang Khalid Ahmad. Jajang Khalid Ahmad. Alhamdulillah, ini sahabat-sahabat saya datang dari dua kota yang berbeda dan bisa bertemu di sini untuk memberikan pencerahan kepada kita sekalian. Hadis yang akan kita bahas adalah tentang hadis akhir zaman yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Bunyinya adalah yusiku ayyati alan nasi zamanun la yabqa minal islam ila ismuhu wa la yabqa minal qur'an ila rasmuhu masajiduhum yauma idzin amiratun wahia kharabum minal huda ulama'uhum syaru man tahta adimis sama min indihim tahrujul fitnah wa fihim ta'ud. Artinya adalah akan datang suatu zaman pada manusia di mana waktu itu tidak tinggal dari Islam kecuali namanya, tidak tinggal dari Al-Quran kecuali tulisannya. Masjid-masjid banyak dibangun megah-megah, tapi kosong dari hidayah. Dan banyak sekali ulama-ulama yang seburuk-buruk manusia di kolong langit ini. Karena dari mereka muncul fitnah-fitnah, dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Baik, hadirin sekalian, kita akan bertanya terlebih dahulu ke Pak Jajang, supaya kami mohon menjelaskan bagaimana Pak memahami bahwa Islam itu tinggal namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk memahami hadis yang tadi, pertama kita mengetahui dari hadis itu bahwa saya kunu atau pas saya kunu artinya di masa yang akan datang atau di akhir zaman ini tepatnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitahukan bahwa Islam itu akan tersebar luas ke seluruh dunia. Tetapi di sabda beliau juga disebutkan bahwa nanti itu Islam akan banyak, tetapi akan seperti buih di lautan. Nah, ini harus kita tarik benang merahnya, bahwa kenapa layab kominal Islam ilasmu, atau hanya namanya saja, atau hanya tinggal namanya saja, karena secara isinya mereka tidak melakukan, atau istilahnya secara gampangnya itu jelas bahwa disebutkan hanya Islam KTP. Jadi mereka itu mengaku Islam, banyak sekali mereka yang mengaku Islam, tetapi secara hakikat dari yang diajarkan Islam itu oleh Rasulullah SAW sangat jauh panggang dari api. Nah itu sehingga mereka itu dikatakan seperti buih di lautan. Ya walaupun banyak mereka, tetapi sangat secara kekuatan tidak memiliki kekuatan. Nah, itu juga salah satu artinya mengapa hanya tinggal namanya saja. Ya. Wah, mungkin seperti itu dulu. Ya, saya sedikit perdalam lagi Pak. Seperti buih di lautan, terombang-ambing ke sana kemari. Berarti tidak kuat dong pendiriannya gitu ya? Ya, karena itu tadi tidak memiliki esensi lah, atau tidak memiliki yang Islam yang terdalamnya itu, tidak, mereka hanya mengaku saja. Jadi hanya pengakuan saja, tetapi pengamalannya kurang, bahkan bisa dikatakan nol begitu ya.
Wah, ini naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari Islam yang semacam itu Pak ya. Karena ini akan menjadi anekdot yang sangat lucu katanya, karena hanya Islam KTP, berarti yang masuk surga KTP-nya saja, orangnya tertinggal di neraka. Baik Pak Hanif, Ya. saya beralih ke Pak Hanif ini ya sekarang, melanjutkan dari rangkaian hadis ini. Disebutkan bahwa la yabqa minal Qur'an ila rasmuhu. Jadi tidak tinggal dari Al-Qur'an kecuali tulisannya. Nah, bagaimana nih memahami ini, Pak? Baik, terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Ya. Jadi menurut hadis ini ya, ini tanda-tanda akhir zaman yang kedua ya, adalah Al-Qur'an akan tinggal tulisannya ya. Jadi Rasulullah SAW ya sudah menubuatkan ya, ini sangat luar biasa sekali ya pemirsa. 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW telah menubuatkan bahwasanya di akhir zaman nanti Al-Qur'an akan tinggal tulisannya. Jadi kalau kita lihat sekarang kondisi ya umat Islam saat ini ya, orang-orang ya di rumahnya ya pasti memiliki Al-Qur'an Pak ya. Betul. Akan tetapi ya mereka tidak membuka ya, kemudian juga membacanya. Jadi Al-Qur'an yaitu tadi hanya ada di rumahnya, akan tetapi tidak dibaca, bahkan tidak dipelajari. Kemudian juga ya banyak sekali orang-orang yang membaca, melantunkan Al-Qur'an dengan suara yang bagus, suara yang merdu ya. Akan tetapi mereka tidak membaca artinya, kemudian juga membaca tafsirnya, sehingga mereka tidak mengetahui isi kandungan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an hanya ada sampai di tenggorokannya saja. Jadi tidak masuk di dalam hati, Pak. Jadi itu ya, bagaimana Rasulullah ya telah menubuatkan ya 1400 tahun yang lalu ya kondisi umat Islam saat ini, yaitu tadi bahwasanya Al-Qur'an akan tinggal tulisannya. Mungkin itu Pak. Saya pernah membaca satu syair yang dibuat Kiai Mustafa dari Pulau Bawean. Beliau adalah pengasuh pondok Penaber, bahwa Al-Qur'an itu hanya menjadi pajangan di rumah-rumahnya. Jadi ya supaya dikatakan bahwa saya Islam dan memiliki kitab suci Al-Qur'an gitu ya. Tetapi betul tadi Al-Qur'an itu hanya sampai tenggorokannya saja, tidak mencapai kalbunya. Memang kalau kita menarik lagi kepada keterangan Al-Qur'an, misalnya la yamassuhu ilal mutahharun, tidak akan ada yang bisa memahami isi kandungan Al-Qur'an kecuali orang-orang yang disucikan. Ini beda Pak ya dengan orang-orang suci, orang yang disucikan. Jadi disucikan itu tentu dia isim majhul ya Pak ya. Artinya dikenai satu pekerjaan. Jadi orang tidak bisa mengaku-ngaku suci. Hanya Allah yang berhak mensucikan orang itu dan bisa memahami Al-Qur'an secara utuh dan secara keseluruhan. Terima kasih sekali Pak Hanif atas penjelasannya ya. Naudzubillah, sekali lagi mari kita berlindung, mudah-mudahan kita tidak sekedar membaca Al-Qur'an hanya di mulut saja, tetapi mari kita resapkan ke dalam kalbu kita pahami dan tentu saja kita amalkan. Kang Jajang, saya kembali ke Kang Jajang ini. Di dalam rangkaian hadis ini kan disebutkan masajiduhum amiratun. Jadi masjid dibangun megah-megah, tetapi keterangan Rasulullah kok wahiyya kharabu minal huda, tetapi kosong dari hidayah. Ini seperti apa ini sebetulnya nih? Iya, itu tidak lepas dari, kalau menurut saya sendiri, bahwa itu tidak terlepas dari rangkaian dari yang awal tadi. Iya. Ya, dari rangkaian awal tadi bahwa Islam ini akan menyebar ke seluruh dunia dan sangat banyak orangnya. Bahkan disebutkan
mereka itu banyak oleh Rasulullah SAW, tetapi apa yang mereka lakukan secara Islami itu tidak ada atau sangat kosong dari nilai-nilai Islam. Dan itu oleh peneliti sendiri kan ada suatu penelitian bahwa ternyata negara-negara Islam itu tidak Islami. Beda dengan orang-orang yang non-Islam, negara non-Islam seperti Swiss dan sebagainya di negara-negara Eropa sana, tetapi mereka dalam kehidupannya itu Islami. Ya banyak contoh kasus lah, mulai dari perilaku korupsi dan sebagainya. Betul, Itu betul. bisa kita lihat sendiri, tidak perlu saya beberkan satu persatu. Nah, kemudian juga di dalam hal masjid itu tadi, bahwa memang masjid itu karena seperti di Sulawesi atau di Pulau Jawa ini banyak raja-raja yang masuk Islam, banyak orang-orang kaya yang masuk Islam, yang Islamnya itu tentu saja tidak digeneralisir, tetapi memang kebanyakan orang Islam itu tidak yang Islam KTP itu, sehingga masjidnya ya bagus-bagus, tetapi petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan Al-Quran, yang sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW itu ya sangat jauh, atau tidak memiliki akses ke ilmu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, karena terhimpit atau terhalang oleh yang sudah disebutkan itu bukan makruh lagi, sudah yang mungkin yang kebanyakan bid'ah dan sebagainya. Nah, betul, itu mungkin betul. Tertutup oleh itu. Aduh, ini sangat terenyuh sekali ya. Masjid yang ada pada zaman Rasulullah SAW itu berlantaikan pasir dan beratapkan pelepah kurma. Tetapi para sahabat Rasulullah SAW yang menjadi mata air sumber kerohanian berada di tengah-tengah mereka dan mengubah kehidupan mereka dari orang-orang yang nyun sewu barangkali tadinya jahat, tadinya penipu, tadinya penzina, tetapi karena kuat kudsiyah, ketaatan kepada Rasulullah dalam hal-hal ibadah, sekalipun di masjid yang secara fisik seperti itu, tetapi banyak sekali hidayah-hidayah yang muncul kepada mereka. Memang di masa kita sekarang ini, masjid berlomba-lomba dibangun dengan sangat bagus-bagus. Salah satu di antara yang membuat masjid itu kosong dari hidayah, kadang-kadang masjid itu beralih fungsi. Misalnya menjadi tempat kampanye kalau pemilihan umum dan sebagainya. Ada sajalah, kita jadi tempat wisata juga. Iya, jadi tempat wisata juga. Kita tidak bisa pungkiri itu. Jadi barangkali alih fungsi inilah yang kemudian menyebabkan hidayah Allah Ta'ala menjauh dari masjid sekalipun. Oke, Pak Hanif, ini barangkali rangkaian hadis yang tadi bagian terakhir ya. Mungkin juga Pak Jajang nanti bisa menambahkan ya, tidak hanya Pak Hanif di bagian akhir ini. Ulama uhum syaru mantah ta'adini sama. Kok ulama itu kan orang yang kita hormati, banyak ilmunya, banyak karomahnya begitu. Tetapi dalam hadis ini kok ulama uhum seburuk-buruk manusia di kolong langit ini. Ini kenapa Pak Hanif kok bisa ada sabda Rasulullah seperti itu? Ya, jadi kalau kita lihat Pak ya, kondisi saat ini mohon maaf ya nyuwun sewu, kita lihat ya para ulama ya, mereka terkadang ya tidak mencontoh ya sifat dari Rasulullah SAW ya. Kalau kita lihat di berita ya, ada seorang ustadz atau ulama ya, mohon maaf yang
melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu Pak ya. Eh, ada ada pencabulan, kemudian juga dari mereka menimbulkan ya fitnah-fitnah ya yang sangat luar biasa. Jadi dari mulut mereka yang menyebarkan fitnah-fitnah yang sehingga terkadang ya orang-orang yang pada umumnya ya tidak mengetahui apa-apa ya tadi ya jadi termakan fitnah dari tadi ya para ulama, para ustadz. Jadi itulah gambaran ya dari ulama pada akhir zaman ini seburuk-buruk ya manusia di kolong langit. Baik. Barangkali ada tambahan nih dari Pak Jajang berkenaan dengan hal ini. Mungkin sedikit saya tambahkan bahwa yang namanya ulama itu ada orang yang membagi dua, ada ulama langit katanya atau ulama akhirat, ada juga ulama bumi. Nah, tetapi yang di sini yang dimaksud ulama itu yang sebenar-benarnya ulama yang seperti disebutkan sebagai bintang warasatul anbiya atau disebutkan warasatul anbiya sebagai warisan atau pewaris dari Rasulullah SAW. Bagaimana beliau berperilaku atau bagaimana beliau memberikan pendidikan bagi keluarganya ataupun para sahabatnya dan sebagainya. Dan ternyata yang salah satu arti ulama itu kan orang yang memiliki ilmu, kemudian juga yang mengamalkannya. Ternyata kalau kita lihat di alam sekarang ini, di akhir zaman ini, justru itu kemungkaran dan sebagainya itu timbul dari mereka. Nah, ini yang menjadi problem sekarang itu karena ketertarikan ulama untuk ketertarikan ulama kepada hal-hal yang duniawi. Ya. Ini salah satunya juga tidak bisa dipungkiri karena apa? Kalau kita lihat di ya bapak-bapak atau ibu-ibu, para pemirsa bisa dicek gitu kan. Ya. Kita katanya harus hidup sederhana, harus hidup apa adanya. Tetapi yang bicara seperti itu mereka memakai motor besar, rumahnya megah dan sebagainya, mobil dan sebagainya itu mereka miliki. Sehingga apa? Ya yang mendengarkan itu yang harus sabar, yang harus sementara dia ulama itu ya nikahnya dari segi ya keluarga itu, kemudian ekonominya, bahkan jualan, bahkan bisa jualan juga air yang 5.000 gitu. Ya itu bisa jadi 50.000 bahkan jadi ratusan ribu. Nah ini ya yang membuat mereka tertarik kepada hal-hal dunia. Mungkin itu saja yang baik, saya kira kita juga tidak bisa mengeneralisir ya. Iya. Pasti di antara ulama-ulama yang sejati terlepaslah dari ciri-ciri ulama uhum tadi, ya mereka adalah orang-orang yang benar-benar ulama-ulama yang cirinya ulama warasatul anbiya itu kan takut kepada Allah Ta'ala itu ya. Makanya sangat menjaga lisan mereka, tidak mengeluarkan fitnah-fitnah, sangat menjaga perilaku mereka. Bahkan saya pernah membaca ini ya satu sabda dari Khalifatul Masih keempat ya, bahwa berbeda sekali antara orang-orang dunia dan orang-orang langit gitu ya. Orang-orang dunia itu kan ingin seperti balon udara. Kalau balon terisi penuh itu akan terbang melambung ya. Padahal sekali tusuk saja balon itu akan kempes gitu ya. Nah, orang-orang dunia itu inginnya seperti terbang melayang, melambung tinggi kan gitu. Padahal mereka tidak memiliki landasan keimanan yang kuat. Sehingga sekali ada ujian saja mereka langsung ciut begitu. Nah, sementara orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang suci, mereka bahkan tidak ingin dikenal oleh dunia. Ya, dunia bahkan tidak mengenalnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya. Ya, coba kita saksikan ulama-ulama yang benar-benar sejati, sekalipun mereka sudah tiada, mereka begitu dikenang kebaikannya oleh berjuta-juta orang.
Nah, mudah-mudahan kita ini ya tidak mencontoh ulama uhum tadi, tapi mencontoh ulama warasatul anbiya. Saya kira ini yang bisa kita ketengahkan bincang-bincang santai kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Tetapi saya akan tutup dengan satu hadis yang ada di dalam buku Turunnya Isa bin Maryam yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai, yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan hancur suatu umat yang saya ada di awalnya, Isa di akhirnya, dan Imam Mahdi di pertengahannya. Hadis ini singkat tetapi memberikan pandangan yang sangat luas bahwa Islam yang ada Rasulullah SAW di awalnya, kemudian ada Isa di akhirnya dan Imam Mahdi di pertengahannya, tidak akan pernah hancur. Nah, Jemaat Ahmadiyah adalah salah satu komunitas muslim di dunia ini yang mengaku bahwa Isa dan Imam Mahdi itu sudah turun dalam satu wujud, yakni pendiri Jemaat Ahmadiyah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Sesuai hadis ini, beliau mengaku sebagai Imam Mahdi dulu, baru di akhir beliau mengaku sebagai Isa Al-Masih. Jadi sesuai dengan hadis ini, Isa di akhirnya, Mahdi di pertengahannya. Karena mengaku sebagai Imam Mahdi dulu, baru sebagai Isa Al-Masih yang dijanjikan kedatangannya oleh Rasulullah SAW dengan membuktikan bahwa Isa yang dulu itu sudah wafat, inilah kuburannya, dan beliau datang membawa warna Isa seperti Isa Musawi, dan beliau adalah Isa Muhammadi, yakni Isanya Nabi Muhammad SAW. Tugasnya sama seperti Nabi Isa yang dulu, menghidupkan Taurat, tetapi Isa yang sekarang, Isa Al-Masih, Hadrat Masih Maud SAW yang dimaksud adalah untuk menegakkan Al-Quranul Karim. Jadi memiliki banyak kesamaan dengan Isa yang dulu, maka beliau pun juga bergelar Isa Al-Masih. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas topik-topik yang berbeda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.